Kasus COVID-19 harian Indonesia kembali tembus rekor dengan penambahan 20.574 kasus pada 24 Juni. Lonjakan kasus harian ini menjadikan Indonesia sebagai 5 besar negara yang menyumbang kasus COVID-19 di dunia. Lalu sampai kapan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia berakhir? Berikut kita simak laporan khas redaksi. 20.574 kasus harian. 171.542 kasus aktif, 1.826.504 orang telah sembuh, dan 55.949 orang meninggal dunia karena COVID-19. Inilah data terakhir kasus COVID-19 di Indonesia per 24 Juni 2021. Data kasus COVID-19 harian Indonesia kembali tembus rekor. Jumlah ini melewati rekor usai libur Natal dan Tahun Baru pertengahan Januari lalu sebanyak 14.000 kasus lebih. Tembusnya angka 20.000 lebih kasus harian menjadikan Indonesia sebagai negara 5 besar penyumbang kasus COVID-19 di dunia. Setelah Argentina dengan kasus harian 21.387 kasus, sementara kasus harian tertinggi terjadi di Brazil dengan angka 87.822 kasus per hari. Dampak rekor angka kasus COVID-19 harian di Indonesia bisa terlihat dari okupansi rumah sakit di tanah air yang mulai menipis. Bed occupancy rate atau BOR rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya menyentuh angka 29,19%. Sementara itu, akibat tingginya BOR rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil mendorong semua kota dan kabupaten di Jawa Barat agar menggunakan hotel sebagai tempat isolasi. Daerah-daerah untuk segera menggunakan hotel-hotel. Nanti biaya bisa disubsidi dari pemerintah provinsi. Hotel ini sekarang saya arahkan untuk menjadi tempat isolasi pasien-pasien di rumah sakit yang sudah mau sembuh. Ya. Kembali tembus rekornya kasus COVID-19 di Indonesia tak lepas dari sejumlah klaster baru bermunculan. Di Pasuruan, Jawa Timur, 32 warga di Kecamatan Prigen terpaksa dijemput tim Satgas COVID-19 untuk diisolasi di rumah karantina pada Kamis sore. Mereka terpapar COVID-19 setelah nekat melayat ke salah satu warga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Di Purwakarta, Jawa Barat pada 23 Juni, klaster industri bertambah dari 11 klaster menjadi 16 klaster, termasuk sebuah perusahaan BUMN. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika mengungkapkan melonjaknya klaster industri karena pihak perusahaan tidak transparan terkait data kasus serta lemahnya pengawasan orang tanpa gejala. Kalau isoman di rumah kan kita pengawasannya sulit ya. Tapi kalau di isolasi di premis itu kan ada pengawasan dokter 24 jam, treatment obat juga masuk. Jadi penyembuhannya cepat lah. Bermunculannya klaster-klaster baru COVID-19 yang menjadi penyumbang lonjakan kasus COVID-19 tak lepas dari sikap abai masyarakat dan lemahnya pengawasan pemerintah. Iya, kalau sekarang ini karena lonjakannya lebih tinggi, saya pikir toleransinya itu jangan terlalu banyak. Kalau memang ada tempat-tempat yang seharusnya jam tutup itu masih buka, kalau yang lalu mungkin masih baru dikasih peringatan, ini langsung tutup aja kalau menurut saya salah satu. Tembusnya rekor baru kasus COVID-19 harian sepatutnya menjadi tanda bahwa potensi lonjakan kasus COVID-19 bisa terjadi kapan saja. Langkah pencegahan mulai dari disiplin protokol kesehatan, pengawasan PPKM oleh pemerintah, hingga percepatan proses vaksinasi menjadi kunci agar lonjakan kasus COVID-19 tak kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.